Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Rosaria Siswianti SPD. Profil saya JKP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tulungagung kelas 216 dengan bimbingan fasilitator Bapak Faisal Bahar dan pengajar praktik Wegi Febri Mangku Rizki. Latar belakang kegiatan 1. Meneladani Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan. 2. Mewujudkan impian saya terhadap murid. 3. Diseminasi PKP atau Pendidikan Guru Penggerak. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro. Engarso Sungtulodo sebagai orang tua atau guru menjadi suri tauladan anak dan siswa. Ing madya mangun karso saat di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutpuri Handayani saat di belakang dapat memberikan motivasi. Harapanku padamu oleh Rosaria Siswianti SPD. Aku ingin dirimu beriman, berakhlak mulia, gemar literasi, suka kolaborasi, kreatif inovatif, peduli bersih, sayang alam lingkungan, bergaya hidup berkelanjutan, bahagia dalam pembelajaran, arif bijaksana walau alur perubahan zaman, melek teknologi, selalu percaya diri. Biarlah kata doaku tak berima, seperti uniknya dirimu, beda satu-satu. Diseminasi PKB atau Pendidikan Guru Penggerak meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi seketika restitusi. Apa yang dimaksud budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Apa pentingnya budaya positif? Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Dukungan apa yang diperlukan agar budaya positif di sekolah dapat diterapkan? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya, kegiatan keagamaan dan sosial secara rutin, salam sapa santun antar warga sekolah, gaya hidup berkelanjutan.
Nilai-nilai kebajikan seperti mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global dapat diterapkan dalam variasi metode atau model pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kebiasaan literasi, sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditumbuh kembangkan secara kontinu. Hal tersebut disesuaikan dengan standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan yang bisa ditempuh dalam upaya pembentukan budaya positif antara lain 1. Menggalakkan kegiatan MGMPS dalam musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Selain sharing tentang pembelajaran yang diampu, kita juga bisa berdiskusi visi, misi, dan tujuan agar pembelajaran selalu berpusat pada murid. Dua, sebagai wali kelas, mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan kelas merupakan pendekatan yang mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga pendapat murid juga perlu dihargai. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Lalu, siapa yang harus melakukan kesepakatan kelas? Jawabnya adalah guru dan murid. Kesepakatan inilah yang menjadi acuan dalam penerapan disiplin saat proses belajar mengajar berlangsung. Agar kesepakatan kelas berhasil, berikut langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Guru meminta siswa memikirkan keinginan kelas impiannya. Guru meminta siswa menuliskan hal apa yang mereka pikirkan dan inginkan dari kelasnya. Siswa menulis tentang kelas impian mereka. Guru meminta siswa untuk menempelkan ide-ide mereka di papan tulis. Setelah menempelkan ide dari pemikiran mereka, guru meminta perwakilan siswa untuk membaca satu persatu hasil pemikiran mereka tentang kelas impian. Setelah itu, guru mengajak diskusi siswa terkait kelas impiannya dan membuat daftar kesamaan. Guru membantu menyoroti hal yang penting tentang kelas impian. Guru memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Siswa membacakan hasil kesepakatan kelas yang telah diterima dan disepakati. Setelah itu, siswa menandatangani kontrak sebagai tanda kesepakatan. Berikut contoh kegiatan membuat kesepakatan kelas di 7D. Berikut contoh-contoh kalimat yang dituliskan. Berikut foto kesepakatan kelas.
ditambah 2000 ini jika tidak melaksanakan 3. Poin keempat yaitu tentang kebersihan. Pertama, menciptakan suasana yang sejuk dan sejuk di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, juga lingkungan sekolah agar kita nyaman untuk belajar di kelas ini maupun di tempat-tempat lain. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, sebagai wali kelas dan guru bidang, berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam menerapkan pembiasaan kesepakatan kelas agar menjadi keyakinan kelas, serta tetap saling mengingatkan dengan etika ketika terjadi permasalahan. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Empat, sebagai wali kelas dan guru bidang, berusaha menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dalam mendampingi para murid. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru dapat terampil berdialog dengan murid saat terjadi permasalahan, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. 5 posisi kontrol. Diana Goosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang. Ruang kelas selama ini apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Monitor atau pemantau, 5. Manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimat yang dikatakan, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." 2. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya, "Ayo bantulah, demi Bapak ya." "Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." 4. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan atau daftar cek. 5. Manajer. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, "Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" 5. Sebagai wali kelas dan guru bidang, berusaha membantu dengan cara restitusi bila ada murid yang mengalami permasalahan. Contohnya, dialog dengan siswa saat penagihan tugas. Tentang restitusi. Dalam penyelesaian konflik dan masalah di kelas, dibutuhkan beberapa teknik yang harus dikuasai oleh wali kelas secara terstruktur. Hal ini bertujuan agar wali kelas lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kristalisasi struktur tersebut dinamakan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Cara ini dibutuhkan wali kelas yang seringkali merasa kebingungan harus berkata apa dan berbuat bagaimana dalam menghadapi konflik yang terjadi. Segitiga restitusi akan menjadi sebatas teori dan tidak dapat dipraktikkan jika tidak ada langkah konkret yang diajarkan. Agar dapat dieksekusi oleh guru, maka secara teknis juga diajarkan dan bagaimana menerapkan kata-kata pancingan untuk memperbaiki keadaan. Ada 3 langkah restitusi yang harus dilakukan untuk menciptakan disiplin yang positif, antara lain menstabilkan identitas, kualitasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Jika seseorang pendidik mampu menyelesaikan 3 tahapan tersebut, peserta didik secara responsif akan memperbaiki kesalahannya. Contoh langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. 2. Validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. 3. Menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Jika Randi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randi yang sebenarnya. Apa rencana Randi untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Randi setelah melakukan restitusi? Berikut gambar segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai wali kelas dan guru bidang senantiasa bisa berkoordinasi dengan PK atau bimbingan konseling, guru-guru yang lain, maupun kepala sekolah bila menemui permasalahan pada siswa pada kategori yang lebih berat untuk penyelesaiannya. Kita tidak boleh memandang murid sebagai terkepung. Murid harus tetap dimotivasi untuk kembali kepada ranah atau nilai-nilai kebajikan. 7. Sebagai guru bidang, senantiasa berusaha melakukan kegiatan yang berpusat kepada murid dengan tujuan menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan definisinya antara sukan dan percobaan. Langkah-langkah percobaannya adalah masukkan suka dalam botol. Dua, masukkan soda kue dalam galon. Tiga, campurkan mulut galon dan mulut galon secara adil. Empat, amati reaksi yang terjadi atau datar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 8. Sebagai guru senantiasa berusaha update teknologi pembelajaran agar tidak tertinggal zaman. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi inspirasi untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dengan menitik beratkan pada kodrat keadaannya. Kodrat tersebut meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini juga bertujuan agar kebutuhan dasar manusia atau siswa dalam dunia berkualitasnya terpenuhi. Misalnya rasa senang belajar dengan game kuisis maupun melihat TikTok pembelajaran. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tersebut 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser.
text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Soon as you see the text, reply me. I don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya. Saya ingin membagikan masa zelizat. Yang pertama-tama kita memasukkan garam dan lalu dikocok sampai benar-benar larut. Lalu kita masukkan telurnya. Dan telurnya akan melayang. Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. 9. Sebagai guru, senantiasa berusaha berbagi atau sharing ilmu dalam upaya menumbuhkan kembangkan budaya positif literasi misalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, wanita cantik yang tulus mencintaiku. Sejak di dalam kandunganmu, sungguh hangat kasihmu padaku. Rela tidak tidur siang dan malam hanya untuk merawat diriku. Ibu, ketika aku sakit, ibulah yang merawatku. Ketika aku sedih, ibu juga yang menghiburku. Bahkan apabila dihitung, samudra Pasifik pun tidak cukup untuk menampung kasih sayang ibu padaku. Ibu, ibulah cinta pertama anak laki-laki pada seorang wanita. Engkaulah bidadari dari surga memberi jasa-jasa tiada tiara. Oh ibu, jasa-jasamu tidak akan pernah kulupakan sepanjang hayatku. Engkaulah berlian berharga di hatiku, kan kujaga selama hidupku. Akan kubahagiakan ibuku selama aku mampu. Semua pembalasanku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbananmu kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.
sebagai guru dan sebagai pembina ekstrakurikuler OSN IPA, senantiasa berusaha mendampingi siswa agar maju berani percaya diri dalam mengikuti perlombaan dengan mengedepankan kejujuran. 11. Sebagai JKB, saya mengadakan webinar kecil untuk mengimbaskan apa yang saya ketahui kepada 10 rekan saya di SMPN 2 Tulungagung. Webinar ini saya laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. Pada perekaman, saya mengalami kendala, hanya muncul slide, audiens tidak bisa nampak. Demikian juga sesi jawaban atau tanggapan audiens, suara tidak terdengar. Padahal saat sebelum pelaksanaan saya sudah berlatih. Ini merupakan tantangan bagi saya untuk mengembangkan budaya terus belajar walau sudah mengajar. Semoga bisa berhasil pada sesi kegiatan berikutnya. Awal pelaksanaan pukul 11.52. Akhir pelaksanaan pukul 12.32. Peserta webinar 1. Ibu Titik Yuliana SPD. 2. Ibu DRA Galosari Sukwandini. 3. Ibu Titin Maiyati SPD. 4. Ibu Wiwit Trisnosari SPD. 5. Ibu Vita Ristinawati SPSI. 6. Ibu Berta Aziza SPSI. 7. Ibu Istineti Rahayu SPD. 8. Ibu Siti Kumaya SPD. 9. Ibu Uswatul Hasanah SPD. 10. Ibu Hari Suciati SPD. Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri walul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita tetap dipertemukan olehnya dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pada acara diseminasi PGP dengan tema budaya positif. Akan saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Akan saya coba share screen dulu ya Bapak Ibu. Acara pada siang hari ini yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Rosaria Siswianti SPD. Profil saya CKP Angkatan 7 SMP Negeri 2 Tulungagung kelas 216 bersama fasilitator saya yaitu Bapak Faisal Bahar dan pengajar praktik Weki Febri Mangku Rizki. Dan pengajar praktik. Latar belakang kegiatan saya yaitu yang pertama meneladani Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan. Yang kedua mewujudkan impian saya terhadap murid. Yang ketiga diseminasi PGP atau pendidikan guru penggerak. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro yang pertama engarso sungtulodo. Sebagai orang tua atau guru, menjadi suri tauladan anak dan siswa. Yang kedua, ing madya mangun karso, saat di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Yang ketiga, tutwuri handayani, saat di belakang dapat memberikan motivasi. Berikut ini adalah puisi karya saya. Harapan pada murid saya. Harapanku padamu. Aku ingin dirimu beriman, berakhlak mulia,
gemar literasi, suka kolaborasi, kreatif inovatif, peduli bersih, sayang alam lingkungan, bergaya hidup berkelanjutan, bahagia dalam pembelajaran, arif bijaksana walau alur perubahan zaman, melek teknologi, selalu percaya diri. Biarlah kata doaku tak berima, seperti uniknya dirimu, beda satu-satu. Berikut ini gambaran impian saya terhadap murid. Yang pertama, beriman dan berakhlak mulia. Dalam kegiatan ini, saya memfotonya saat ada kegiatan hari santri. Harapan saya yang kedua, mereka itu gemar melakukan literasi. Fotonya ini saya ambil saat mereka ada di perpustakaan SMP 2 Tulung Agung. Kemudian saya menginginkan mereka juga kolaboratif saat kegiatan praktikum. Mereka itu tidak berebut saat mengambil alat, kemudian mencari bahan, kemudian mempraktekannya. Kemudian saya ingin mereka juga kreatif. Tersebut saya ambil fotonya saat ada kegiatan P5, kemudian peduli kebersihan pada lingkungan. Saya ambil saat mau masuk ke kelas, itu saya selalu mengecek apakah kelas sudah bersih atau belum. Apabila belum, maka saya menegur atau mengarahkan mereka untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Kemudian saya juga mengharapkan anak-anak itu percaya diri. Foto itu saya ambil saat mereka mengikuti lomba OSN IPA. Yang saya inginkan berikutnya yaitu bahagia dalam pembelajaran. Sesi itu saya ambil saat berfoto bersama setelah praktikum asam basa sederhana dengan alat berupa balon, kemudian asam juga dan soda kue yang bisa membuat balon itu mengembang secara otomatis. Kemudian karena melihat itu mereka bahagia dan berfoto bersama saya. Yang keinginan berikutnya, arif dan bijaksana dalam menggunakan media TIK. Tersebut saya ambil fotonya saat mereka melakukan lomba online OSN IPA. Berikutnya diseminasi PGP atau pendidikan guru penggerak yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, mengenai restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau cara melakukan segitiga restitusi. Kesepakatan kelas hari ini dalam presentasi yaitu bisa berdiskusi atau sharing dengan santai dan bahagia. Kemudian berbagi ilmu atau pendapat dengan saling menghargai. Lalu peka mikrofon, artinya kalau Bapak Ibu bertanya silakan mikrofonnya dihidupkan, kalau tidak mikrofonnya dimatikan. Kemudian raise hand bila mengajukan pertanyaan atau pendapat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengajukan pertanyaan atau pendapat atau sumbang saran. Pertanyaan pemantik saya hari ini, apa yang dimaksud budaya positif? Mungkin dari teman-teman itu mau mengungkapkan pendapatnya apa yang dimaksud dengan budaya positif. Cara melihat teman-teman gimana? Monggo Bapak Ibu yang mau raise hand. Bu Berta mungkin? Bu Titi mau mengungkapkan pendapatnya tentang apa arti budaya? Oh iya, Bu Istineti. Monggo Bu Istineti. Iya, silakan. Oh iya, Bu Istineti. Monggo Bu Istineti. Iya, silakan.
Pendidikan, ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Istineti telah berperan serta. Ya. Ya, terima kasih Bu Istineti. Ada teman-teman lain yang mau menjawab? Ada teman-teman lain yang mau. Budaya tidak hanya dikaitkan dengan kesenian. Oh baik, monggo Bu Vita Ristinawati. Terima kasih waktunya. Oh baik, monggo Bu Vita Ristinawati. Terima kasih waktunya. Yes. Sharing, ya. Sharing, ya. Ya, terima kasih Bu atas peran sertanya dalam sharing atau diskusi hari ini. Jadi budaya itu tidak hanya dikaitkan dengan kesenian, tapi kehidupan sehari-hari yang mengarah pada kegiatan positif itu dikatakan budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Pertanyaan pemantik berikutnya, apa pentingnya budaya positif? Disilakan bagi Bapak Ibu yang kersa mengutarakan pendapatnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang kersa mengutarakan. Ya baik Bu Vita. Bu Vita dipersilakan. Raise hand. Ya baik Bu Vita. Vita dipersilakan. Raise hand. Ya. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Istineti menambahi. Ya, terima kasih Bu Istineti menambahi. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Isti dan Bu Vita, sangat jelas sekali sarannya serta pendapatnya. Kembali ke tadi Sarannya serta pendapatnya. Ya.
Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu dukungan apa yang diperlukan agar budaya positif di sekolah dapat diterapkan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang tampak dan dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah adalah artefaknya, misal visi misi tujuan, bahasa yang diajarkan, kegiatan belajar mengajar yang diterapkan, pakaian yang dikenakan oleh warga sekolah, jam belajar efektif, kegiatan upacara, berlangsungnya ekstrakurikuler, tata tertib atau keyakinan sekolah, gedung dan taman, kebersihan, maupun kegiatan literasi. Ini hanya contoh. Yang lainnya masih banyak lagi. Nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui bisa pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya. Lalu bisa dengan kegiatan keagamaan dan sosial secara rutin, misalnya sholat jamaah Jumat atau berbagi berkah kepada lingkungan sekitar sekolah. Lalu salam sapa santun antar warga sekolah. Kemudian gaya hidup berkelanjutan, misalnya tidak membuang sampah plastik sembarangan dan seterusnya. Nilai-nilai seperti mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global dapat diterapkan dalam variasi metode atau model pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kebiasaan literasi, sehingga nilai-nilai tersebut dapat ditumbuh kembangkan secara kontinu. Hal tersebut disesuaikan dengan standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu pasal yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. interaktif, B. inspiratif, C. menyenangkan, D. menantang, E. motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan F. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan yang bisa ditempuh dalam upaya pembentukan budaya positif antara lain: yang pertama, menggalakkan kegiatan MGMPS atau musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Dalam MGMPS, selain sharing tentang pembelajaran yang diampu, kita juga bisa berdiskusi visi, misi, dan tujuan agar pembelajaran selalu berpusat pada murid. Visi yang telah kita diskusikan terutama itu di MGMPS IPA, yaitu terwujudnya sekolah yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan teknologi. Kemudian misinya, 1. Menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. 2. Membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap semua warga sekolah. 2. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipasif. 4. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 5. Mengembangkan budaya lokal dan seni tradisi. 6. Membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah dan sehat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. 7. Menggunakan teknologi secara arif dan bijaksana.
Lalu tujuannya, Menggunakan 1. teknologi Sekolah secara mampu arif dan mewujudkan bijaksana. kegiatan dalam bidang keagamaan, Lalu tujuannya, kepribadian, dan 1. kepedulian. Sekolah mampu 2. mewujudkan kegiatan Sekolah dalam mendukung bidang terwujudnya keagamaan, prestasi di bidang kepribadian, akademik dan dan non-akademik. 2. 3. Sekolah mampu terwujudnya membiasakan prestasi budaya di tertib, bidang akademik disiplin, dan non-akademik. santun dalam ucapan, 3. sopan dalam Sekolah perilaku, mampu membiasakan budaya terhadap tertib, sesama disiplin, berdasarkan iman dan santun dalam takwa. ucapan, 4. sopan dalam Sekolah perilaku, mendukung terlaksananya terhadap kegiatan sesama literasi. berdasarkan iman dan takwa. Demikian, 4. itu hasil Sekolah diskusi mendukung dari terlaksananya MGMPS kegiatan IPA untuk visi, misi, Demikian, itu tujuan. hasil diskusi dari MGMPS. Kedua, cara yang bisa ditempuh Visi, yaitu misi, kita sebagai wali kelas mengajak siswa untuk membuat Kedua, cara kesepakatan yang bisa kelas. ditempuh yaitu Kesepakatan kita diartikan sebagai wali sebagai kelas sikap mengajak yang siswa untuk menyepakati membuat satu kesepakatan atau kelas. beberapa hal Kesepakatan oleh satu pihak diartikan dengan pihak sebagai lain, sikap yang di mana hal menyepakati tersebut satu atau dilakukan beberapa dalam hal rangka oleh pencapaian satu pihak tujuan dengan tertentu. pihak lain. Kesepakatan Di mana hal kelas tersebut merupakan dilakukan pendekatan dalam yang rangka mengedepankan pencapaian peran tujuan aktif murid sebagai Kesepakatan subjek kelas pendidikan, merupakan pendekatan yang sehingga pendapat mengedepankan murid peran juga aktif perlu murid dihargai. sebagai subjek pendidikan. Kesepakatan kelas Sehingga yang pendapat efektif murid dapat juga membantu perlu dihargai. pembentukan praktik baik dan Kesepakatan budaya kelas yang disiplin efektif positif di dapat kelas. membantu Lalu, pembentukan siapa yang harus praktik melakukan baik dan kesepakatan budaya kelas? disiplin positif Yaitu di adalah kelas. guru dan murid. Lalu, Kesepakatan siapa yang inilah harus yang melakukan kesepakatan menjadi kelas? acuan dalam Yaitu penerapan adalah disiplin murid. saat proses Kesepakatan belajar inilah mengajar yang berlangsung. menjadi acuan dalam penerapan disiplin Agar saat kesepakatan proses kelas berhasil, belajar berikut mengajar langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Agar Yang pertama, kesepakatan kelas guru berhasil, meminta berikut siswa langkah-langkah memikirkan membuat kesepakatan kelas. keinginan kelas impiannya. Yang pertama, Yang kedua, guru meminta siswa memikirkan menuliskan keinginan hal kelas apa yang impiannya. mereka pikirkan Yang kedua, dan guru inginkan meminta dari siswa kelasnya. menuliskan Yang ketiga, hal apa yang siswa mereka menulis pikirkan tentang kelas dan impian inginkan mereka. dari kelasnya. Yang keempat, Yang ketiga, guru meminta siswa menulis untuk menempelkan tentang kelas ide-ide impian mereka di papan tulis. Yang keempat, Yang kelima, guru meminta setelah siswa untuk menempelkan ide menempelkan dari hasil ide-ide pemikiran di papan mereka, tulis. guru akan Yang kelima, guru meminta setelah perwakilan menempelkan siswa ide untuk dari membaca hasil satu pemikiran persatu mereka, hasil akan pemikiran mereka guru tentang kelas meminta impian. perwakilan siswa untuk membaca satu Lalu persatu setelah itu guru hasil mengajak pemikiran diskusi mereka tentang siswa kelas terkait impian. kelas impiannya dan membuat Lalu, daftar setelah itu, kesamaan. guru mengajak diskusi siswa Berikutnya, terkait kelas guru impiannya membantu menyoroti dan hal yang membuat penting daftar kesamaan. tentang kelas impian. Jadi Berikutnya, tetap guru dipandu membantu apabila menyoroti hal yang ada penting tentang kelas yang impian. mereka ajukan itu tidak Tetap cocok atau dipandu tidak membentuk apabila budaya ada positif. Kemudian guru yang mereka memastikan ajukan bahwa itu semua tidak siswa cocok berpartisipasi atau dalam positif. kegiatan ini. Jadi semua Kemudian siswa guru harus memastikan menuliskannya bahwa di semua lembar yang siswa berpartisipasi bisa dalam ditempel di kegiatan papan. ini. Jadi semua siswa Kemudian harus siswa membacakan menuliskannya di hasil lembar yang kesepakatan kelas yang telah bisa diterima ditempel di papan. dan disepakati. Kemudian siswa Setelah itu membacakan siswa hasil menandatangani kesepakatan kontrak kelas yang telah sebagai diterima tanda dan kesepakatan. disepakati. Jadi Setelah itu, peraturan siswa itu tidak menandatangani dibuat kontrak oleh sebagai guru tanda atau wali kelas, kesepakatan. tetapi Jadi peraturan tidak itu dibuat oleh bersama dengan guru atau siswa. wali kelas, tetapi Contoh peraturan kegiatan itu membuat dibuat kesepakatan bersama kelas di dengan 7D. siswa. Tersebut foto saya ambil saat Contoh saya kegiatan membuat kesepakatan mengajak kelas anak-anak untuk praktik baik membuat foto saya kesepakatan ambil saat kelas di saya 7D. mengajak anak-anak Anak-anak untuk menuliskan praktik baik membuat kesepakatan lembar kelas di impiannya 7D. itu di kertas yang bisa Anak-anak ditempel di menuliskan papan. Kemudian mereka lembar menempelkannya di impiannya papan. di kertas yang Tetapi bisa ditempel siswa di yang papan. datang berikutnya Dan mereka itu menempelkannya di papan. menempelkannya di bagian Tetapi bawah siswa yang dari datang berikutnya impiannya yang itu hampir sama atau hampir mirip, menempelkannya sehingga di nanti bisa bagian diklasifikasi. bawah dari Ini kayak impiannya yang hampir mengklasifikasi sama atau keinginan hampir yang mirip, sama. sehingga nanti Ya. bisa diklasifikasi. Ini Berikutnya, kayak mengklasifikasi keinginan yang sama. tersebut bisa tampak. Ada beberapa siswa yang Berikutnya, menuliskan stop melakukan bullying bisa tampak. pada teman. Ada Bullying beberapa itu siswa dapat yang menuliskan merusak mental stop melakukan dan pertemanan. bullying Itu pada contoh teman. dari murid saya yang namanya Akbar Merusak mental dan yang lainnya. dan pertemanan. Itu contoh Kemudian dari kesepakatan saya yang itu namanya Akbar. waktu itu Dan yang dibacakan oleh lainnya. Daniel karena suaranya keras. Kemudian kesepakatan itu Kemudian sebagai wali kelas dan guru bidang berusaha menjadi teladan bagi siswa Kemudian dalam sebagai menerapkan wali pembiasaan kelas dan kesepakatan guru kelas bidang berusaha agar menjadi teladan keyakinan bagi kelas, siswa dalam serta menerapkan tetap pembiasaan saling mengingatkan kesepakatan dengan kelas etika agar menjadi ketika terjadi keyakinan permasalahan. kelas, serta tetap Kesepakatan saling kelas mengingatkan yang dengan menuntun etika nilai-nilai ketika positif terjadi akan berujung permasalahan. pada keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi ketika saling, misalnya ada yang melanggar, itu kita saling mengingatkan. Jadi ketika saling, misalnya ada Nomor yang 4, melanggar, itu kita sebagai wali kelas dan guru bidang berusaha menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dalam mendampingi para murid. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru dapat terampil berdialog dengan murid saat terjadi permasalahan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Contohnya waktu mau memilih grup senam P5 kemarin, itu saya mengalami masalah, anak-anak saya suruh untuk membuat memilih kelompoknya sendiri agar srek atau cocok ya saat tampil itu. Nah, kemudian yang menyetor nama itu cuma satu kelompok. Kemudian saya tawarkan di kelas, "Nak, gimana kelompoknya kok belum terbentuk?" Akhirnya mereka mengajukan ke saya, dipilihkan oleh Bu Rosa saja. Akhirnya saya dengan susah payah memilah-milah mana kelompok yang cocok, itu menurut saya. Lalu ternyata permasalahan yang muncul adalah mereka tidak cocok dengan apa yang saya pilihkan. Akhirnya saya kembalikan data itu ke ketua kelas sebagai penanggung jawab kelas. Akhirnya ya hasilnya dicoret-coret semacam itu ya. Jadilah kelompok yang srek di hati mereka agar senam P5-nya berjalan dengan baik. Lalu ketua kelasnya menyampaikan hasil diskusi dari pemilihan mana anggota kelompoknya itu ke hadapan siswa yang lainnya. Jadi ketika kita timbul permasalahan, kita itu memang harus berada di posisi kontrol manajer. Kita tidak segera mengkat masalah karena kita marah atau kita emosi. Jadi kita memang benar-benar sebagai guru atau wali kelas harus memang dengan kesabaran menuntun anak-anak supaya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan tetap tuntunan kita. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik. Sebagai wali kelas dan guru bidang berusaha membantu dengan cara restitusi bila ada murid yang mengalami permasalahan. Contohnya, Bapak Ibu juga mengalami dalam keseharian ya, misalnya ada siswa yang di situ sulit kita tagih tugasnya, harusnya sudah selesai tapi bolong-bolong nggak mengerjakan. Ini contohnya murid saya yang namanya Fadil. Waktu itu saya tagih belum mengerjakan, dia bilang saya sudah loh Bu, sudah mengerjakan. Akhirnya dengan dialog atau chat di situ saya menagihnya dengan membuktikan di screenshot ya bahwa dia memang belum mengumpulkan tugasnya. Di situ kita dialognya memang harus dengan sabar, tidak dalam kondisi emosi atau marah ya. Jadi kita ngomongnya baik-baik. Akhirnya dia merasa bahwa dia bersalah, jadi kurang teliti dalam mengerjakan linknya itu yang mana, dan kemudian akhirnya dia malah tanpa suruh juga minta maaf sendiri bahwa dia sudah merepotkan saya. Dan saya bilang nggak apa-apa nak, itu sudah tugasnya Bapak Ibu guru untuk mengingatkan bila ada murid yang belum mengumpulkan tugas. Berikut tentang restitusi. Apa sebetulnya restitusi?
Dalam penyelesaian konflik dan masalah di kelas, dibutuhkan beberapa teknik yang harus dikuasai oleh wali kelas secara terstruktur. Hal ini bertujuan agar wali kelas lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kristalisasi struktur tersebut dinamakan segitiga restitusi. Cara ini dibutuhkan wali kelas yang seringkali merasa kebingungan harus berkata apa dan berbuat bagaimana dalam menghadapi konflik yang terjadi. Segitiga restitusi ini akan menjadi sebatas teori dan tidak dapat dipraktikkan jika tidak ada langkah konkret yang diajarkan. Agar dapat dieksekusi oleh guru, maka secara teknis juga diajarkan dan bagaimana menerapkan kata-kata pancingan untuk memperbaiki keadaan. Berikut contoh, ada 3 langkah restitusi yang harus dilakukan untuk menciptakan disiplin yang positif. Antara lain, menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Jika seorang pendidik mampu menyelesaikan 3 tahapan tersebut, peserta didik secara responsif akan memperbaiki kesalahannya. Contoh, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini saya mencontohkan namanya Randi, tapi ini bukan siapa-siapa. Saya berkata, menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan seterusnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu, maka anaknya pasti akan bercerita. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas loh nak. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Jika Randi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randi yang sebenarnya. Lalu, apa rencana Randi untuk memperbaiki hal ini? Kemudian bagaimana perasaan Randi setelah melakukan restitusi? Tersebut adalah gambar segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian yang keenam, sebagai wali kelas dan guru bidang senantiasa bisa berkoordinasi dengan BK atau bimbingan konseling, guru-guru yang lain maupun kepala sekolah bila menemui permasalahan pada siswa pada kategori yang lebih berat untuk penyelesaiannya. Kita tidak boleh memandang murid sebagai terhukum. Murid harus tetap dimotivasi untuk kembali kepada ranah atau nilai-nilai kebajikan. Sebagai guru bidang, senantiasa berusaha melakukan kegiatan yang berpusat kepada murid dengan tujuan menanamkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama bisa kita ambil contoh tindakan, yaitu sebelum masuk kelas kita harus ngecek kebersihannya. Apabila belum, ya kita harus menyuruh untuk anak-anak bertanggung jawab membersihkan kelas. Lalu bisa kita berikutnya saat masuk kita selalu berdoa, kemudian saat pulang menutupnya pula dengan doa. Kemudian saat di tengah-tengah anak-anak berdiskusi, kita tetap berjalan-jalan di tengah-tengah mereka, melihat apakah ada permasalahan atau bagaimana sampai di mana perkembangannya. Lalu saat misalnya kita lihat ada sampah, ya tetap kita mengingatkan, oh kok buang sampah sembarangan, lalu disuruh buang tempat sampah. Terus terang itu kok ada HP ya. Untuk pelajaran saya masih menggunakan HP Bapak Ibu, jadi boleh menggunakan HP karena itu untuk pembelajaran, tetap dalam pantauan saya. Kalau mereka bermain ya saya tegur supaya mereka tidak bermain. Kemudian contoh berikutnya, mereka bergiliran maju ke depan, ya menjawab, bergiliran saya beri poin ya supaya mereka terlibat aktif ya. Kemudian juga belajar untuk presentasi di depan kelas ya. Itu adalah contoh penanaman nilai-nilai kebajikan. Kemudian sebagai guru,
bisa senantiasa berusaha update teknologi pembelajaran agar tidak tertinggal zaman. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi inspirasi untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada anak didik kita dengan menitik beratkan pada kodrat keadaan. Kodrat tersebut meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini juga bertujuan agar kebutuhan dasar manusia atau siswa dalam dunianya itu berkualitas terbantu terpenuhi. Contohnya mereka sebetulnya juga saat di tengah-tengah pembelajaran itu bosan ya, kembali bermain. Maka saya mencoba menyisipinya dengan membuat kuisis, saya share di link grup kelas, jadi mereka boleh bermain sebentar dengan kuisis, tapi isinya adalah pembelajaran IPA. Kemudian kadang saya juga menyisipi kayak semacam TikTok atau istilahnya YouTube singkat, kemudian saya share ya, isinya adalah pesan moral ya, contohnya itu yang berat pun bisa jadi ringan karena usaha dan tawakal. Contohnya itu saat praktikum telur ya, telur itu berat dimasukkan dalam air tenggelam, tetapi karena ada garam dapur diaduk, kemudian garam dapurnya diperbanyak, telur itu bisa terapung ke atas. Kemudian juga petuah mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling. Jadi itu contoh-contoh petuah yang bisa kita sisipkan di status kita atau di tengah-tengah pembelajaran saat mereka bosan. Berikutnya, sebagai guru senantiasa berusaha berbagi atau sharing ilmu dalam upaya menumbuh kembangkan budaya positif literasi. Misalnya kita bisa share ilmu kita di blog, bisa juga ikut grup literasi, kemudian kita juga bisa belajar di PNM itu untuk bukti karya, kita bisa men-share tulisan kita di situ sehingga bisa dibaca rekan yang lain atau dari sekolah yang lain senusantara. Kemudian sebagai guru dan pembina ekstrakurikuler, contohnya di sini saya ditugasi ekstrakurikuler OSN IPA, senantiasa berusaha mendampingi siswa agar maju berani percaya diri dalam mengikuti perlombaan dengan mengedepankan kejujuran. Jadi ada di situ budaya positif kejujuran. Baik Bapak Ibu, telah usai presentasi saya hari ini. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau memberi saran? Saya persilahkan. Saya persilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand kembali. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu bisa raise hand kembali. Ada yang ditanyakan? Print screen-nya gimana? Ngerekam gambar. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya? Atau mau menambahkan saran untuk perbaikan apa yang saya share atau presentasikan? Apakah sudah cukup jelas apa yang saya presentasikan? Cukup jelas. Terima kasih atas peran Bapak Ibu semua di acara siang hari ini. Sebentar saya beri hadiah ya Bapak Ibu. Agar-agar sungguhlah segar, walau sudah bertahun mengajar, tak malu segan tetap belajar. Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Atas perhatian semua rekan, hanya terima kasih setulus hati. Bunga mawar merekah berseri, mohon maaf kiralah suci. Barokah ilmu, demikian putih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agar-agar sungguhlah segar, walau sudah bertahun mengajar, tak malu segan tetap belajar. Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Atas perhatian semua rekan, hanya terima kasih setulus hati. Bunga mawar merekah berseri, mohon maaf kiralah sudi, barokah ilmu, demikian budi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.